Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya, masih lanjutan yang kemarin ya, bahwa ada beberapa macam kodam ya, banyak. Nah, itu juga ada kodam yang negatif dan ada kodam yang positif. Nah, jadi ini di beberapa komen di bawah ya, di video-video yang kemarin tuh ada. Bagaimana bahwa kodam itu juga nggak selalu berenergi yang positif. Nah, makanya yang penyebab penyebab tubuh kita sakit yang dikarenakan karena kodam ya, itu juga bermacam-macam. Nah, salah satunya itu karena berbenturan energi. Jadi kalau energi kita positif, nah kodam maksudnya ada energi lain yang mau masuk ke kita, itu energi negatif, itu badan kita akan sakit. Jadi ada penolakan atau apa namanya, jadi ibarat kita nih energinya positif ya, terus energi itu kan bisa untuk memagari atau membentengi kita. Nah, ada energi negatif mau masuk ke kita, itu badan kita bisa sakit karena penolakan atau benturan antara energi positif dan negatif. Nah, tapi baik itu kodam leluhur ya, kodam leluhur atau kodamnya beraneka ragam ya. Itu semuanya ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jadi makanya di sini kalau biasanya sih dari leluhur biasanya selalu berdoa ya kepada Tuhan ya, atau sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mendoakan dirinya, keluarganya dan semua keturunannya itu doa-doa yang positif, doa-doa yang baik. Kan ya jarang ya orang mendoakan doa yang negatif untuk keturunannya, untuk keluarganya kan, ya Allah berilah kami kesabaran, kita berilah kami ketabahan, kekuatan. Nah, pastinya kan yang positif, yang baik-baik. Jadi ya mungkin ada ya sebagian kecil di luar sana yang mungkin berdoanya hal-hal yang negatif, kayak gitu, kayak apa, untuk ya yang negatif lah ya, jadi sulit untuk dijelaskan. Jadi energi itu, kodam itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, makanya di sini kita perlu untuk jangan mengandalkan 100% ke kodam atau apa-apa kita nyuruh kodam. Apa-apa kita mengandalkan kodam, itu jangan. Dan kita juga, karena kodam juga energinya semakin sering dipakai itu akan semakin berkurang. Jadi kayak misalnya kita nyuruh kodam begini-begini, nah nanti energinya pun dia capek, kayak kita uh, kerja ini belum selesai, disuruh ini, disuruh ini, disuruh itu, lama-lama kita capek, badan kita letih. Nah, begitupun dengan kodam sama. Jadi energinya pun akan turun, akan berkurang. Nah, butuh istirahat dulu untuk menstabilkan atau mengecas lah energi itu. Kayak HP kalau dipakai terus-terusan juga lama-lama baterainya cepet habis, panas mesinnya. Butuh istirahat dulu, dimatikan dulu, terus dicas dulu supaya baterainya bisa full kembali. Nah, seperti itu sama tuh. Nggak jauh beda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau energi kita pakai secara banyak gitu kan, kita mungkin dalam dunia pengobatan ya, pengobatan alternatif itu dengan penyaluran energi disalur-salurkan, itu lama-lama kalau kita nggak punya stok energi yang cukup, itu lama-lama habis energi kita. Mereka yang sakit pada sembuh, kita yang yang ngedrop. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus punya stok energi yang banyak kalau untuk ditransfer-transfer atau disalur-salurkan untuk pengobatan-pengobatan tertentu atau untuk urusan tertentu. Nah, seperti itu ya. Karena energi kalau dipakai pun akan berkurang. Seperti itu. Sama kayak tenaga kita ya. Kalau kita terlalu capek pun butuh istirahat. Nah, seperti itu. Nah, energi itu, energi kodam atau makhluk halus di luar kita itu ada yang positif, ada yang negatif. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi kalau ada energi
yang negatif dia mau ngikut ke kita, ya ngikut maksudnya, karena manusia itu kan merupakan makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari yang lain. Jadi kalau manusia yang ahli tirakat, yang dia rajin berpuasa, rajin ini malam, bangun malam, rajin ya inilah, membersihkan hati itu, apa, merupakan daya tariknya kuat bagi mereka. Maksudnya daya tarik itu manusia itu merupakan makhluk yang sangat menarik bagi mereka-mereka untuk mendekat. Nah, maksudnya mereka-mereka kayak misal, kayak kodam, kayak apa, itu, kalau kita sering bertirakat, kita sering berpuasa, kita energinya meningkat, itu sangat menarik buat mereka mendekat ke kita. Nah, yang mendekat ke kita itu nggak hanya positif semua, nah, ada yang negatif juga, ya misal manusia pun ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik, ramah gitu kan, ada yang suka menolong, suka ngebantu, ada yang, ini, sumeh lah seperti itu ya, persaudaraan, ada juga yang jutek, yang judes, yang nggak mau diganggu, yang jahil, yang jahat gitu kan. Jadi banyak ya. Nah, begitupun mereka, makhluk halus ataupun kodam atau jin itu juga ada yang positif, ada yang negatif. Kayak gitu. Ada yang mereka suka jahil juga mengganggu kita, ya kan? Makanya kita harus sering-sering, berdoa, beribadah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi, supaya kita terhindarlah dari hal-hal yang negatif. Nah, jadi kalau misalkan, kita terkena gangguan di luar diri kita ya, makhluk halus di luar itu juga ada tandanya, ciri-cirinya, energi yang negatif. Nah, karena, kita, diserang oleh energi negatif itu juga ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Nah, mereka menyerang kita itu bisa karena mereka, kita melakukan suatu kesalahan tertentu, kayak misal kita berbuat kurang sopan di tempat tertentu. Nah, seperti itu ya. Kita bisa mungkin ya ini bagi yang laki-laki ya, kencing di sembarang tempat, atau kita meludah di sembarang tempat. Mungkin itu tempat itu ada penunggunya keramat. Nah, itu bisa terjadi mereka mengganggu kita, ya kan? Mereka mengganggu kita. Itu karena kesalahan kita, sehingga kita diganggu oleh mereka yang energinya negatif. Nah, seperti itu ya. Terus, mereka suka, ini kayak misal kita atau mungkin, kita nggak salah, tapi ada orang yang jahil atau yang jahat atau iseng, mereka mengirim energi negatif ke kita. Nah, itu juga bisa, ya karena manusia juga ya ada yang baik, ada yang jahat, kita nggak salah, kita nggak pernah, namanya jawal-jawil ya, kita nggak pernah, ini, nyubit sana sini, nggak pernah apa ya, berbuat sesuatu ke orang lain yang negatif, tapi mereka jahat ke kita. Atau ada orang yang mau mengetes kita juga itu bisa dirasakan energi itu, energi negatif. Nah itu, biasanya ada beberapa tahapan lah kalau kita diserang oleh gangguan negatif dari luar. Ya kayak misal mungkin kepala kita sering pusing, badan kita lemes, ini yang di luar, ini ya, di luar medis. Kalau secara medis kita sehat ya, mungkin kita, sehat, nggak ada kendala apa-apa, tetapi kita rasakan lemes, kita pusing. Biasanya, makhluk-makhluk gaib itu menyerang kita itu ada beberapa tahapan, ya, ada yang tahap ringan, ada yang tahap, sedang, dan ada yang tahap berat. Nah, seperti tapi kalau misal di tahap ringan kita udah antisipasi, kita udah jaga-jaga, kita udah hati-hati, waspada, insya Allah kita bisa terlindung dari hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi, kayak misal dari pikiran kita, biasanya mengacaukan pikiran kita dulu, kayak gitu. Jadi pikiran kita itu yang dibikin kacau. Nah, jadi mengacaukan pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi itu ada banyak ya, nanti kita next time bahas ya untuk, ciri-cirinya dan apa yang kita rasakan
kalau kita terkena gangguan gaib itu beberapa level atau tahapan, yang tahap-tahap ringan, ya kan, atau yang bagaimana, terus dia itu berasal dari mana. Nah, itu nanti ada ciri-cirinya, kita bahas next time ya. Jadi kita di sini bahas energi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kodam yang dia berenergi negatif, itu bisa mengendalikan seseorang untuk yang tadinya baik jadi berbuat jahat, yang tadinya ahli ibadah, rajin beribadah jadi malas beribadah. Terus yang tadinya dia suka menolong orang lain, terus dia suka membantu orang lain, dia bisa meringankan beban orang lain, terus malah berubah jadi sebaliknya, jadi suka jahil ke orang, jahat ke orang, suka memfitnah orang. Itu bisa juga karena pengaruh kodam yang ada di dirinya yang negatif. Jadi karena dia tidak bisa mengendalikan, jadi dia yang dikendalikan oleh kodam itu. Nah, seperti itu ya. Jadi energinya itu lebih besar yang kodamnya. Nah, seperti makanya perlu keseimbangan, menyelaraskannya. Kan karena beberapa waktu yang lalu kan kita pernah bahas ya, perlu penyelarasan. Jadi kodam itu yang positif, kodam leluhur kalau belum penyebab belum bisa menyatu ke diri kita itu karena belum selaras. Energi kita itu masih rendah. Nah, jadi perlu penyelarasan supaya imbang. Ya, untuk energi yang positif, tapi untuk energi yang negatif kita harus membentengi diri. Kita harus waspada, harus hati-hati. Jangan supaya apa? Jangan dibiarkan. Jadi supaya apa? Yang negatif itu nggak mempengaruhi kita, kehidupan kita. Nah, seperti itu. Jadi makanya salah satu efeknya kalau benturan energi kita positif dan energi di luar kita negatif itu salah satu efeknya badan kita bisa merasakan sakit atau demam atau sakit atau pusing atau lemes kayak orang anemia atau apa. Secara fisik, secara medis sehat, tetapi secara non fisik itu yaitu karena gangguan seperti itu. Ya, mungkin jadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Makanya kita harus hati-hati selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kodam itu hanya sebagai perantara saja. Jangan apa-apa nyuruh kayak gitu ya. Jangan mengandalkan 100% karena itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi semua energi dan kekuatannya itu pun dari Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat ya, bahwa makhluk gaib atau kodam pun itu mempunyai energi yang berbeda-beda. Dari tingkatan levelnya kuat, sedang, rendah, dan tinggi, dan juga ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan semuanya kita ini ya masukkan, jadi yang positif aja yang masuk ke dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya, semoga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.